rekan sekalian, di sini saya Wia Cinara. Dengan adanya presentasi kali ini, di sini kami akan membedah suatu topik yang sangat krusial bagi masa depan otonomi daerah, yaitu analisis kemandirian fiskal Kota Surabaya di era implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau bisa disebut juga dengan UU HKPD untuk periode tahun 2020 hingga 2024. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Wia Cinara Syabana Putri Samperna dengan NIM akhir 219 dan rekan saya Rizky Bilkis dengan NIM akhir 186. Di sini kita akan mengulas bagaimana kota terbesar kedua di Indonesia, yaitu Surabaya, dapat mengelola keseimbangan keuangannya di tengah transisi regulasi yang masif, yaitu dengan adanya pandemi. Di sini mari kita mulai dengan latar belakang. Ada suatu pertanyaan besar, yaitu mengapa kota Surabaya menjadi objek yang sangat menarik untuk diteliti? Jawabannya yaitu sebagai motor penggerak ekonomi utama di Jawa Timur, kota Surabaya memikul beban ganda. Kota ini harus mempertahankan pertumbuhan ekonominya sekaligus beradaptasi dengan perubahan aturan pengelolaan keuangan negara. Melalui latar belakang ini, kita ingin melihat potret real kesiapan pemerintah daerah kota Surabaya dalam mengoptimalkan potensi lokal mereka tanpa harus terus-menerus bergantung pada suntikan dana dari pusat. Fokus dan penelitian. Pada slide ini dijelaskan bahwa penelitian bertujuan menganalisis tingkat kemandirian fiskal Kota Surabaya pada tahun 2020 sampai 2024. Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana kemampuan PAD Surabaya dalam menghadapi tekanan ekonomi saat pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian ini menelaah dampak implementasi UU HKPD khususnya melalui sistem BPJT dan Opsen terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran dari DJPK, Kemenku, dan Bapenda Surabaya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan daerah untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal dan melihat perubahan struktur pendapatan daerah setelah adanya UU HKPD. Membedah paradoks kemandirian. Pada tahun 2024, rasio kemandirian Surabaya turun menjadi 153% dari sebelumnya 249% di tahun 2022. Namun, penurunan ini bukan berarti kondisi fiskal melemah. Hal tersebut terjadi karena dana transfer dari pusat meningkat akibat kebijakan air market. Sementara itu, PAD Surabaya justru terus bertumbuh hingga mencapai 7,20 triliun, sehingga menunjukkan bahwa kapasitas fiskal di daerah tetap kuat. Resiliensi fiskal era pandemi. Surabaya mampu bertahan saat pandemi COVID-19 meskipun banyak sektor ekonomi mengalami penurunan. Stabilitas PAD tetap terjaga karena ditopang oleh pajak berbasis aset seperti PBBP 2 dan BPHTB yang lebih stabil dibanding pajak konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur fiskal Surabaya memiliki daya tahan ekonomi yang cukup tinggi. Yang selanjutnya adalah transformasi UU HKPD. Implementasi UU HKPD membawa perubahan pada sistem pengelolaan pajak daerah, salah satunya melalui PBJT yang menyatukan beberapa jenis pajak seperti hotel, restoran, hiburan, dan parkir dalam satu sistem administrasi. Selain itu, sistem Opsen membuat pembagian pajak kendaraan masuk langsung ke kas daerah secara real time sehingga arus kas pemerintah kota menjadi lebih cepat dan stabil. Rasio kemandirian 2020 sampai 2024. Rasio kemandirian digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya melalui PAD. Selama periode 2020 sampai 2024, Surabaya tetap berada dalam kategori sangat mandiri karena PAD masih lebih besar dibanding dana transfer pusat. Meskipun rasio menurun, kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya dana transfer pusat, bukan karena menurunnya kemampuan fiskal daerah. Nah, sekarang mari kita bedah hasil analisis data secara kronologis. Kita mulai dari tahun 2020 dan 2021, yaitu pada masa pandemi COVID-19. Pada periode ini, meskipun aktivitas ekonomi terpukul hebat, Surabaya mencatat rasio kemandirian yang sangat mengejutkan, yaitu
masing-masing sebesar 195% dan 213%. Hal ini membuktikan adanya resiliensi fiskal, di mana basis pajak seperti PBB P2 dan BPHTB tetap stabil menyokong kas daerah dikala pajak sektor jasa sedang tiarap. Memasuki tahun 2022, terjadi pemulihan ekonomi pasca pandemi yang dibarengi oleh efisiensi penyerapan anggaran. Pada tahun 2022, menjadi puncak kemandirian fiskal Surabaya dengan rasio yang mencapai 249%. Angka ini menunjukkan bahwa untuk setiap Rp1 dana transfer yang diterima dari pusat, Surabaya mampu menghasilkan hampir Rp2,5 dari kantong pendapatannya sendiri. Namun, bisa diperhatikan dinamika pada tahun 2023 dan 2024 saat UU HKPD mulai diimplementasikan secara bertahap. Di sini rasio kemandirian terkoreksi menjadi 165% pada tahun 2023 dan diperkirakan berada di kisaran 153% pada tahun 2024. Penurunan presentasi ini bukan karena penurunan kinerja pemungutan pajak asli daerah, melainkan karena komponen dana transfer sebagai pembagi melonjak naik akibat adanya skema pengalihan dana operasional dari pusat ke daerah. Hal ini yang kami sebut sebagai paradoks penurunan rasio. Secara nominal, PAD Kota Surabaya sebenarnya terus bertumbuh positif dari 5,5 triliun di tahun 2020 hingga menembus estimasi 7,2 triliun pada tahun 2024. Mengapa rasionya sempat turun? Karena kebijakan ERPOK baru pada dana transfer pusat seperti untuk alokasi gaji PPPK dan dana kelurahan membuat angka penyebut atau pembaginya membesar secara drastis. Jadi kapasitas fiskal Kota Surabayanya sebenarnya sedang melakukan ekspansi ekonomi. Di sini kita akan membahas apakah implikasi nyata dari implementasi UU HKPD bagi Kota Surabaya. Sebenarnya ada 2 poin utama. Yang pertama, unifikasi pajak barang dan jasa tertentu, yaitu BPJT, berhasil menyederhanakan sistem administrasi perpajakan. Yang kedua, penerapan sistem absen untuk pajak kendaraan bermotor, memberikan kepastian likuiditas, karena dana bagi hasil langsung dipotong di awal dan masuk ke rekening kas kota secara real time tanpa perlu menghadap dulu di kas provinsi. Dan secara komprehensif, kami memetakan 3 faktor utama yang mempengaruhi kokohnya kemandirian fiskal Kota Surabaya. Faktor yang pertama adalah kepatuhan terhadap regulasi baru yang mendorong efisiensi belanja. Faktor kedua adalah ketangguhan struktur ekonomi Kota Surabaya yang berbasis sektor perdagangan dan jasa. Dan faktor yang terakhir yaitu adalah masifnya digitalisasi melalui sistem e-tax yang efektif menekankan kebocoran pajak harian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kota Surabaya memiliki tingkat resiliensi fiskal yang cukup tinggi selama periode 2020 sampai 2024. Meskipun menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Surabaya tetap mampu menjaga stabilitas PAD, terutama melalui pajak berbasis aset seperti PBB P2 dan BPHTB yang relatif lebih stabil. Selain itu, implementasi UU HKPD memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah, terutama melalui sistem PBJT dan Opsen yang membuat administrasi pajak lebih sederhana serta mempercepat arus kas pemerintah daerah. Penurunan rasio kemandirian pada tahun 2024 juga tidak dapat diartikan sebagai kemunduran, karena hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya dana transfer pusat, sementara PAD Surabaya tetap mengalami pertumbuhan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih.